Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Fauzi dengan NIM 10 22 50 50 eh, dari kelas C 225 dengan jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang pinjaman online ilegal atau yang lebih kita ketahui dengan pinjol. Sudah banyak masyarakat yang telah tertipu oleh pinjol tersebut yang memberikan atau mengajukan pinjaman secara mudah karena lewat aplikasi digital dengan dengan perizinan atau dengan persyaratan yang cukup minim dengan hanya memotokkan KTP dan mengisi data diri. Hal ini membuat banyak masyarakat yang tergiur oleh hal tersebut, terutama para fresh graduation atau orang-orang yang baru keluar atau mau memulai dagang. Yang seperti kita ketahui, orang yang akan membuka usaha ataupun dagang pasti memerlukan modal yang cukup besar. Mungkin kita terpikirkan untuk meminjam dari saudara ataupun orang-orang yang terdekat, namun karena ini zamannya gengsi dan banyak orang-orang yang tak mau ataupun malu meminjam dari orang-orang terdekat, hingga akhirnya mereka memilih jalan pintas dan melakukan pinjaman online tersebut. Nah, mungkin terdengar mudah karena kita hanya perlu melakukan pinjaman secara online, namun dampak yang ditimbulkan dari pinjol ilegal ini sangatlah besar bagi para pembuka yang mau membuka usaha gitu. Yang pertama mungkin ketika gagal dalam usahanya ataupun dalam investasinya, hingga akhirnya menyebabkan dia tidak dapat melunasi hutang-hutang tersebut, hingga akhirnya dia malah meminjam ataupun melakukan pinjaman-pinjaman kepada bank-bank lain, hingga akhirnya hutangnya menumpuk dan akhirnya malah terus melakukan pinjaman hingga malah memperbengkak hutang yang dimilikinya. Untuk masalah yang kedua yang ditimbulkan oleh pinjol ilegal ini adalah stres ataupun bertambahnya pikiran karena bertambahnya hutang-hutang dari pinjol ilegal tersebut yang dikarenakan oleh bunganya yang sangat tidak masuk akal dan mungkin malah membuat kita semakin stres. Dan untuk poin yang ketiga, mungkin di sosial kita akan semakin takut untuk melakukan pinjaman lain ataupun melakukan aktivitas lain di media sosial karena kita telah mendapatkan trauma dalam medsos tersebut. Dan untuk yang terakhir, mungkin di digital, karena data diri kita telah berada dalam aplikasi ataupun website pinjol tersebut, dan seperti yang kita ketahui, data cyber kita sudah banyak mengalami kebocoran yang menyebabkan data diri kita terancam dan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengancam ataupun melakukan tindak pidana dengan atas data diri kita. Dan untuk pemecahan masalah tersebut atau pemecahan agar para pedagang ataupun orang-orang yang mau membuka usaha ataupun mahasiswa ataupun siapapun agar lebih terjaga, mungkin ada beberapa solusi yang saya bisa sampaikan. Untuk yang pertama, mungkin
lebih diperbanyak dari pemerintah agar maaf, agar lebih banyak mahasiswa ataupun pedagang-pedagang pemula ataupun fresh fresh ah terus itu diucapkan orang yang baru keluar SMA agar lebih mengetahui bahwa pinjol atau pinjaman ilegal ini sangatlah berbahaya dengan melakukan edukasi ataupun literasi digital. Dan untuk solusi yang kedua dari saya, mungkin diadakan pengetahuan ataupun iklan-iklan ataupun edukasi terhadap seluruh masyarakat agar lebih mengetahui bahaya dari pinjol tersebut dan agar lebih menyayangi diri kita karena terlebih data diri itu sangat berbahaya ketika kita menyebarkannya di digital karena informasi tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ilham Fauzi, izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.